Sejarah Islam mencatat sejumlah panglima perang terhebat sepanjang masa. Salah satunya yaitu Usamah bin Zaid. Usamah merupakan panglima Islam termuda sekaligus panglima terakhir yang ditunjuk langsung oleh Rasulullah. Ia mulai memimpin perang pada usia 18 tahun. Saat Rasulullah SAW sakit, para musuh sengaja memanfaatkan keadaan. Mereka mengancam kekuatan Islam dengan membuat gejolak di perbatasan Syam. Dari arah Yaman bahkan muncul seorang yang mengaku sebagai Nabi. Di tengah kondisinya yang tak sehat, Rasulullah tetap memerintahkan perlawanan ke perbatasan Syam. Dia juga menulis surat-surat perintah untuk membasmi nabi palsu. Baginda Nabi menunjuk Usamah sebagai panglima perang di perbatasan Syam. Ia membawahi sahabat lain termasuk Umar bin Khattab. Beberapa sahabat mempertanyakan keputusan tersebut sebab banyak sahabat senior dalam pasukan seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah bin Jarrah, dan lainnya. Mereka dianggap lebih pantas memimpin pasukan. Mendengar berbagai perkataan yang terdengar menyepelekan Usamah, Umar segera menemui Rasulullah. Mendengar kabar itu, Nabi Muhammad sangat marah. Beliau kemudian bergegas menemui para sahabat di Masjid Nabawi. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wahai sekalian manusia, aku mendengar pembicaraan mengenai pengangkatan Usamah. Demi Allah, seandainya kalian menyaksikan kepemimpinannya, berarti kalian menyaksikan juga kepemimpinan ayahnya, Zaid bin Harithah. Demi Allah, Zaid sangat pantas memegang pimpinan. Begitu pula dengan putranya Usamah." Rasulullah melanjutkan, "Jika ayahnya sangat aku kasihi, putranya pun demikian. Mereka orang baik. Hendaklah kalian memandang baik mereka berdua. Mereka juga sebaik-baik manusia di antara kalian." Nabi SAW lalu kembali ke rumahnya. Mendengar sabda Rasul, kaum muslimin mulai datang bergabung dengan pasukan Usamah. Sebelum berangkat ke medan perang, terlebih dahulu Usamah menemui Rasulullah yang masih sakit. Ketika sang panglima termuda mencium wajah beliau, Rasul tak mengatakan apapun selain mendoakan sekaligus mengusap kepala Usamah. Belum jauh pasukan bergerak, kabar wafatnya Rasulullah datang sehingga Usamah menghentikan laju pasukannya. Selanjutnya ia bersama Umar dan Abu Ubaidah bergegas ke rumah sang Nabi. Melalui musyawarah yang masih diliputi kesedihan, kaum muslimin sepakat mengangkat Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah menggantikan Rasulullah. Abu Bakar kemudian menyuruh Usamah kembali memimpin pasukan seperti perintah Rasulullah. Bersama pasukannya, Usamah bergerak cepat meninggalkan Madinah menuju perbatasan Syam. Setelah melewati beberapa daerah yang masih tetap memeluk Islam, akhirnya mereka sampai di Wadil Qura. Dengan strategi perang yang matang, pasukan Usamah mampu mengalahkan musuh secara cepat. Setelah 40 hari kemudian, mereka kembali ke Madinah membawa sejumlah harta rampasan perang serta tanpa jatuh korban satupun. Sejak saat itu, putra Ummu Aiman tersebut disegani oleh para sahabat. Waktu terus berjalan, Usamah pun mengembuskan nafas terakhirnya pada 53 Hijriah atau 673 Masehi. Selama hidupnya sudah ia dedikasikan untuk membela agama Allah. Sekian dan terima kasih. Wallahu a'lamu bissawab.